Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran matematika kelas 8. Belajar dari rumah. Pak Guru ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan jangan lupa jaga jarak, menggunakan masker ya. Dan Pak Guru ingatkan juga jangan lupa untuk sholat 5 waktu di rumah dan banyak berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Mungkin adik-adik telah rindu belajar di madrasah, selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita akan belajar bersama di madrasah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dicatat ya materinya, ini ada buku cetak dan tidak ada buku cetak, tetap ditulis semuanya karena ini adalah materi tambahan yang tidak ada di buku ya. Senangi dulu pelajarannya, matematika akan menjadi mudah. Pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang materi lanjutan ya dari pola barisan bilangan, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Deret aritmatika umumnya disertai dengan tanda operasi bilangan penjumlahan. Jadi kalau yang kemarin kita belajar baris aritmatika kan 3, 6, 9, 12. Ini adalah barisan aritmatika, dia menggunakan koma. Tetapi kalau deret aritmatika dia menggunakan penjumlahan, itu pakai tanda sini jumlah, pakai tanda tambah ya. Jadi itu bedanya. Apa beda barisan dengan deret? Kalau barisan dia berbentuk barisan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kalau dia deret pasti DP soal itu berbentuk jumlah atau tambah ya. Nah, sini U1 artinya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke N, suku yang sampai suku terakhir. N itu urutan suku. Nah, ini untuk rumus deret aritmatika, yaitu jumlah N suku pertama. Jadi kalau misalkan mencari jumlah 5 suku pertama, berarti N-nya adalah 5. Jadi untuk menggunakan rumus ini ada dua rumus. Ada rumus pertama dengan rumus kedua, tergantung soalnya. Ya, untuk kita mencari deret aritmatika ada dua rumus. Yang pertama N per 2 dikali A tambah UN, atau yang di bawah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B ya. Oke, coba kita lihat. Ini A suku pertama dan B adalah beda. Oke, nomor 1. Diketahui deret aritmatika 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah, kan di sini kan masih banyak lanjutannya. Habis 12 berapa? 15. Berapa lagi? 18, 21 dan seterusnya. Nah, untuk A suku kelima. Suku kelima kan kita ingat, kalau dia mencari suku kelima berarti menggunakan rumus barisan aritmetika. Jangan lupa ya, berarti N-nya adalah 35. Tinggal kita ganti UN tuh berarti N-nya 35 ganti U35 sama dengan A-nya suku pertama 3, N kurang 1, 35 kurang 1. Nah, B-nya berapa? 3, berarti sini ganti 3. 35 kurang 1, 34 kali 3, 102. Nah, tinggal kita operasikan 3 tambah 102 adalah 105. Ini untuk mencari barisan aritmatika. Nah, ini B, ini mencari deret. Nah, kalau dia tanya jumlah berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini atau rumus yang kedua ini. Oke. Nah, ini jumlah 35 suku pertama. N sama dengan 35. Ganti N 35. A-nya ganti berapa tadi? A 3, 2 kali 3 tambah N-nya ganti 35. 35 kurang 1 B sama dengan 3. Tinggal kita ganti 35 kurang 1, 34 kali 3, 102. Ini 2 kali 3, 6 tetap. 6 tambah 102, 108. Nah, ini 35 kali 108 adalah 3708. Dibagi 2 adalah 1890. Oke, mudah kan?
Jadi itu untuk mencari jumlah 35 suku pertama. Mohon maaf ya, di sini ada kesalahan di sini. Di sini 3780. Jika kita bahagi dengan 2 berarti 1890 ya ini. Oke, jadi jumlah 35 suku pertama adalah 1890. Oke. Nomor 2, jumlah dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik tambah 60. Jadi ini masih banyak, ada 10 tambah 12 tambah 14 dan seterusnya sampai dapat tambah 60. Kan kalau kita akan menghitung satu ini kan lama. Tambah 10 tambah 12 dan seterusnya sampai tambah 60. Kita kalau menggunakan dengan cara manual lama kita mengerjakannya. Jadi kita menggunakan rumus jumlah n suku pertama, atau kita menggunakan deret aritmatika, karena di sini mempunyai beda yang sama, 4 kurang 2 2, 6 kurang 4 2, 8 kurang 6 2. Jadi kita menggunakan deret aritmatika. Karena di sini kan kita belum tahu berapa nih 2 sampai 60 ini, berapa DP angka, kita belum tahu. Ada berapa DP? Kita belum tahu berapa DP urutan. Untuk mencari n-nya kita gunakan rumus barisan aritmatika. UN mencari jumlah suku ke n ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN kan ada, UN itu maksudnya paling akhir, yang paling terakhir. 60 berarti UN ganti 60, A ganti 2, B ganti 2. Tinggal kita kalikan 2 kali N, 2N, 1 kali 2, 2 minus 2. Sampai sini 2 kurang 2 kan 0. Jadi sisa 2N di bawah. 60 sama dengan 2N. Kita pindah supaya lebih mudah. 2N taruh sebelah kiri karena ada variabel, 60 sebelah kanan. 2N sama dengan 60. Berarti N sama dengan 60 dibagi 2. Hasilnya berapa? N sama dengan 30. Kita sudah mendapatkan N sama dengan 30. N-nya untuk apa? Kita cari jumlahnya. Jumlah 30 suku pertama adalah SN. Ini kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Berarti N per 2 kali A tambah UN. N-nya ganti 30. 30 bahagi 2, 15. A-nya 2 tadi, UN-nya terakhir kan tadi. UN-nya tadi berapa? UN-nya tadi berapa? 60. Berarti tinggal kita ganti 2 tambah 60, 62. 15 kali 62 hasilnya 930. Jadi jumlah dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai 60 adalah 930. Mudah kan? Oke, kita lanjut di materi deret geometri. Geometri kan kita sudah belajar akan pada materi sebelumnya, yaitu apa? Kita kalikan atau kita bagi, atau yang ininya apa, rasionya selalu sama ya kalau deret geometri. Berarti di sini jumlah suku-suku dari dalam barisan geometri. Deret geometri dapat dinotasikan dengan SN, yang berarti jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Kalau aritmatika dia kita mencari bedanya, selisihnya selalu sama 3. Tapi kalau dia geometri kita cari R-nya, rasio atau perbandingan n urutan suku. Contoh ini supaya lebih mudah, coba adik-adik lihat sini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 merupakan deret geometri dengan rasio 2. 2 bagi 1, 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 2, 2 terus. Coba lihat, atau ini apa, dari suku pertama ke suku kedua kita kalikan 2. Kedua dan ketiga kali 2 lagi sama 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 berapa? 16 dan seterusnya. Jadi ini dikatakan deret geometri karena rasionya sama, selalu 2 ya. Contoh lagi yang kedua, yaitu 3 tambah minus 9 tambah 27 tambah minus 18. Ternyata rasionya selalu sama, minus 3. Berarti ini dikatakan deret geometri dengan rasio negatif 3. Oke. Ini
Rumus deret geometri ada dua ya. Yang pertama, jika R lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama ini. Tapi kalau misalkan R-nya kurang dari 1, kita menggunakan rumus yang kedua. Supaya lebih mudah, ayo kita lihat contoh berikut ini. Diketahui deret geometri 2 tambah 8 tambah 32 tambah 128. Nah, kita mencari rasio. Rasio itu dia suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Nah, rasio R sama dengan 8 bagi 2 4. 32 bagi 8 4. 128 bagi 32 4. Jadi R-nya selalu sama, jadi kita dapatkan R sama dengan 4. Jadi rasio itu dia suku yang selanjutnya dikurangi dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita mendapatkan R-nya adalah 4. Karena di soal dia tanya jumlah 7 suku pertama, berarti tinggal ganti A sama dengan 2, R sama 4, N sama. Nah ini, jika R lebih dari 1 berarti kan ini 4. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini ya. Karena kita dapatkan R lebih dari 1, R sama dengan 4. Jadi tinggal ganti, R-nya ganti 4, N-nya ganti 7 ya. Di sini ganti 7. Ini ganti 7. Ganti 7 ya di sini. Ganti 7. Nah, tinggal 4 pangkat R ganti 4, N ganti 7. Berarti 4 pangkat 7 dihasilkan 16.300 sama 4 kurang 1. 16.383. 4 kurang 1, 3. 3 di bawah ya. 2 kali 16.300 sama 3 dapat itu 32.766. Dibagi 3 dapat hasilnya yaitu 10.922. Jumlah 7 suku pertama adalah 10.922. Jadi ketika kita jumlahkan ini, adakan di sini di sini kan kali berapa nih? Kali 4 kali 4 kali 4, 18 kali 4 dapat lagi hasil. Jadi ada 7 suku, kita jumlahkan hasilnya ini yaitu 10.922. Oke, contoh soal yang kedua. Jumlah 8 suku pertama dari 3 tambah minus 8 tambah 27 dan seterusnya. Nah, diketahui A-nya 3, R-nya berapa? Minus 3, karena suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya mendapatkan selalu minus 3. N-nya berapa? N-nya 8. Karena di sini jumlah 8 suku pertama, berarti kita ganti N sama dengan 8. Oke. Nah, coba lihat di sini. R negatif 3. Negatif 3 itu di bawah dari 1. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua apa? Nah, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Ganti R ganti minus 3, N ganti 8. Minus 3 pangkat 8 yaitu 6.561. Karena ini negatif dipangkatkan positif, berarti hasilnya pasti positif ya. Berarti 1 kurang 6.561 berapa? Nih 6.000 negatif 6.560 ya. Berarti ya, ini 1 kurang minus 3. 1 kurang minus 3 berapa? Yaitu di sini kita langsung saja ya. Di sini kita ganti. Kenapa sampai mendapatkan 4? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. 1 tambah 3. Nah, berarti 1 tambah 3 adalah 4. 3 kali negatif 6.560 adalah 19.000. Oke, maaf sini ya. Sini negatif ya. Sini negatif. Negatif 19.000. Ini 3 dikalikan 6.000, negatif 6.560 dapat negatif 19.680. Dibagi 4 hasilnya berapa? Negatif 4.920. Jadi kita mendapatkan hasilnya adalah negatif 4.920. Oke. Ya, insyaallah nanti adik-adik bisa mencobanya. Soal-soal yang lain ya yang ada di buku ini kita pelajari hari ini adalah yaitu deret aritmatika dan deret geometri ya. Oke, hanya itu Pak Guru bisa sampaikan pada video kali ini. Jadi kita telah belajar yaitu apa? Deret aritmatika, yaitu jumlah suku-suku dari baris aritmatika, dan yang tadi deret geometri yaitu jumlah suku-suku dalam barisan geometri. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian,
yang Pak Guru bisa sampaikan dengan video ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.